Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Cancer? Oke, ini readingan untuk di Agustus 2025 ya, Lur ya. Gimana kabarmu, Lur? Apa kamu baik-baik saja? Kayak biasa ya, modenya belak-belakan, apa adanya, baik dan buruk semuanya akan disampaikan. Cancer. Nggak tahu ya. Saya ngerasa energi Cancer di Agustus sepertinya cukup soft. Ya, nggak kayak bulan sebelumnya tuh. Ya sorry ya. Di readingan sebelumnya di Juli, Juni itu banyak saya ngoceh di situ. Kenapa? Karena ya banyak hal yang perlu direnungkan kayak gitu, Lur. Ya, semoga di Agustus nih banyak perubahan ya untuk Cancer. Oke, untuk sementara ini saya tidak nongol dulu. Ya, kalau saya sih ngikutin permintaan aja ya. Ada yang minta suruh nongol ya saya nongol. Ada yang minta video kartu aja, ya udah saya buatin video kartu aja. Gimana enaknya saja. Begitu, Lur. Tuh kan, bener kan? Seneng saya itu kalau udah itulah. Kalau energinya enak, hawanya itu soft, wah enak ngereading itu loh, serius, nggak nguras energiku. Kalau di Juni, Juli kemarin ya memang agak keras ya saya ngereadingnya untuk Cancer, karena ya memang harus ditegur gitu. Kalau memang ada yang salah ya, kalau di sini ya selalu saya tegur gitu ya. Menegur itu kan ya karena saya mencintai kalian semua. Harapan saya, Cancer nih bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu loh ya. Oke, kita akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu dan kerezekian kamu. Oke, sebelumnya saya tegaskan dulu, saya jelaskan dulu. Ini videonya nggak diedit ya, Lur ya. Jadi kalau agak berisik kedengaran suara di luar sana ya saya mohon maaf ya. Karena saya buat video di channel ini saya buat senatural mungkin, nggak ada editing, ya suara apapun kedengaran, kayak gitu sih. Cancer, di awal bulan Agustus, wah ini enak ya energi kamu, jujur aja sih. Sebenarnya kerezekian kamu di bulan ini lebih banyak sisi positif ya, Lur ya. Ntar ya. Ini sampai ke bisa sampai ke tanggal 22. Awal bulan sampai 22 ini insya Allah sih banyak kemudahan. Ya rezekinya pun juga kerasa lebih enak Cancer. Tapi ingat ya, pengertian rezeki itu luas, tidak harus tentang uang ya. Semoga saja di sini ada rezeki uang itu sendiri, amin ya. Awal bulan tanggal 1 sampai bentar ya. Ini bisa tanggal 1 sampai 6 atau 7 Agustus. Ini sebenarnya ada tawaran, ada peluang job ya, dan tentang job lah. Tentang pekerjaan, job, ataupun tentang ide, atau bisa juga tentang seseorang yang mungkin akan mengajak kamu kerjasama. Tapi di sini
Kalau kurasa Cancer itu sendiri nggak terlalu tergesa-gesa ya dalam ngambil keputusan atau tawaran yang akan datang di awal bulan ini sih. Ya semoga ini energi kamu lah ya, amin ya. Karena sifat readingan ini sekali lagi general gitu loh. Karena di sini memang ada peluang bagus, tapi ini perlu kamu koreksi ya. Makanya tadi saya dapat clue-nya. Ya, energi kamu cukup soft di sini di awal bulan. Kamu tidak gerusa-gerusu banget, kamu tidak tergesa-gesa banget. Dan kamu sepertinya bisa menganalisa dulu nantinya ini. Kayak gitu. Peluang ini luas ya, tidak harus tentang uang juga. Tidak harus tentang pekerjaan juga. Ini bisa tentang peluang duit. Contoh kayak peluang pinjaman, tawaran pinjaman, kayak gitu. Oke, jadi nanti kalau ada peluang di bulan ini ya saranku Cancer, kamu teliti dulu, analisa dulu, ya, jangan terburu-buru ngambil keputusan. Ya, walaupun peluang itu terlihatnya ya, ini kelihatan cukup bagus, menarik. Tapi itu tadi, di balik sesuatu yang indah ya kamu harus gali terlebih dahulu. Bisa jadi ada sesuatu yang kurang baik di situ. Kayak gitu sih. Kalau tentang asmara, ini lebih ke energi orang lama ya. Energi orang lama ini bisa soal mantan atau seseorang yang pernah kamu kenal, yang mungkin cintanya nggak kesampaian, atau mungkin teman lama kamu muncul deketin kamu di awal bulan ini. Gitu sih lur. Tapi itu tadi poinnya di sini, sesuatu yang datang ke kamu ini perlu kamu please teliti. Oke? Ya mau itu mantan lah, mau itu siapapun lah gitu. Kemudian ada kabar baik apa ya untuk Cancer di sini? Ini lebih kepada sesuatu yang ya, kalau rezeki ini lebih ke rezeki yang tak terduga atau mungkin sesuatu yang kamu doakan selama ini. Ya nanti diamati sendiri ya. Ini nanti masuknya di tanggal bisa mulai dari tanggal 8 atau 10 sampai tanggal 16 gitu. Coba diamati ya nanti ya. Ya semoga lah. Semoga ini yang jelas sih ini positif loh ya. Ini energi yang bagus. Gitu. Bisa tentang kesehatan juga kalau kamu lagi sakit atau ketemu dengan orang yang baik atau ada rezeki yang tak terduga atau mungkin ada orang yang bayar hutang kamu, bisa jadi gitu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya positif. Kayak gitu lur. Oke. Dan ntar ya. Di akhir bulan dari tanggal 22 sampai akhir bulan, disinilah Cancer perlu banyak kewaspadaan ya. Gitu. Terutama dalam dirimu sendiri ya, terutama diri kamu sendiri nih ya, tahulah ya. Kemarin sudah banyak saya kupas tentang Cancer itu sendiri. Banyak warning yang saya sampaikan kemarin di video sebelumnya. Ya untuk yang belum kepo ya boleh kamu kepoin di videonya. Di Juli dan Juni itu ada videonya sudah. Di sini yang perlu kamu perhatikan yaitu tentang hati-hati dengan sifatmu lagi ya. Gitu. Karena gini loh. Di Agustus ini jujur ya, saya belak-belakan aja nih, banyak di antara Cancer mengalami perubahan. Oke. Karena banyak di antara kamu akhirnya belajar tentang kesalahan yang terjadi di Juli atau Juni kemarin ya. Gitu. Kamu makin kesini
Ini makin banyak perubahan kamu. Kamu bisa lebih ya cukup lah ya, cukup dewasa di bulan ini. Kedewasaan kamu cukup kerasa banget dan kamu lebih anteng nih. Ini senengnya saya gitu. Nggak gampang meledas-meledos, ya meledas-meledos. Nggak gampang emosi, nggak gampang overthinking lagi. Kan penyakitnya di situ kan, overthinking kan. Ayo, iya pora. Mhm. Ya, yang jelas itu nggak ada yang bisa ngerubah dirimu kecuali dirimu sendiri. Makanya di sini selalu tak nasehatin kalau memang ada yang salah ya pasti tak tegesin gitu loh. Kan gitu toh ya tuh untuk kamu juga kok Lur ya. Bersyukurlah masih ada yang mau nasihatin kamu gitu loh. Ya, yang jelas kan nasihatnya positif gitu. Jadi ini hati-hati ya di tanggal 22 sampai akhir bulan. Saya nggak tahu di tanggal berapanya, cuman saya kasih rentan waktu ya. 22 sampai akhir bulan ini hati-hati, di situ kamu bisa terjebak dalam pola kamu sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat itu sendiri ya. Dan juga ini mengenai orang terdekat kamu, bisa pasangan, ya bisa siapapun, teman, keluarga atau siapa gitu. Hati-hati, oke? Karena di gini ya, kali ini di readingan kali ini untuk Agustus, saya banyak dukung kamu lah gitu. Kenapa? Karena di akhir bulan ini kamu lebih kepada terkontaminasi dengan energi banyak orang. Hati-hati ya, Cancer, gitu. Jadi kan, aduh, sorry keselak. Jadi Cancer itu secara personalnya Cancer banyak perubahan, lebih positif, lebih tenang aja rasanya, dan kamu lebih bijak juga. Ya insya Allah sih untuk masalah overthinking nggak begitu banget bulan ini, nggak kayak kemarin-kemarin. Tapi kamu di sini bisa berubah sifat lagi, mungkin kamu bisa keras, atau mungkin kamu bisa kayak blank sendiri atau bingung dengan diri kamu sendiri. Ini lebih banyak tentang lingkungan kamu ya. Cancer nih perhatiin ya, lingkungan kamu di sini. Ini bisa karena gini, nggak tahu ya, saya dapat petunjuknya itu Cancer seperti spons. Tahu kan spons? Spons cuci piring itu. Nah, ibaratkan spons ya. Nah, spons ini bila menyentuh air, maka air itu akan meresap ke dalam spons itu. Mau itu airnya jernih, kotor, atau apapun, itu semua akan meresap. Ini yang perlu kamu perhatikan. Makanya saranku Cancer di tanggal 22 sampai akhir bulan, kamu perhatikan lingkungan kamu. Kamu nggak usah takut sendirilah ya. Ada kalanya kita sendiri itu sesuatu yang baik gitu loh. Ada kalanya kita harus menyendiri juga. Artinya apa menyendiri ini bukan berarti introvert atau apa, enggak. Lebih kepada agak menghindar dulu deh dari lingkungan-lingkungan busuk. Ya, kamu tahu lah ya lingkungan itu sendiri. Kayak gitu Lur. Kenapa ini yang saya khawatirkan? Kalau kamu sempat terkontaminasi dengan energi orang di dekat-dekat kamu itu, kamu bisa drop. Itu satu. Yang kedua, Cancer, kamu jangan terlalu menasihati orang. Karena apa? Yang saya khawatirkan ini bisa berbalik nih. Contohnya gini deh. Misalkan, misalkan teman kamu ini lagi ada masalah, ya. Dia cerita sama kamu, dia curhat sama kamu. Akhirnya kamu ikut-ikutan kan memikirkan apa yang sedang dia rasakan gini loh. Apa yang sedang dihadapi, kamu ikut memikirkan, kamu ikut memberikan solusi, kamu ikut handle dalam hidupnya tanpa kamu sadari. Nah, kondisi dia ini kan sedang negatif nih, ya. Karena banyak masalah yang sedang dihadapi nih. Sedangkan kamu dalam posisi positif. Ini bisa terbalik. Kamu bisa menyerap energi positif negatifnya dia ini ke kamu. Dampaknya apa? Tanpa kamu sadari ya, kamu akan merasa diri kamu tuh berbeda. Gitu. Contoh, di saat kamu ngobrol sama si doi atau teman kamu ini, kamu kondisinya baik, seru, asik, tapi ketika kamu pulang ke rumah, entah kenapa tiba-tiba pembawaan diri kamu tuh kayak gelisah, kayak nggak enak aja gitu. Kemudian sensitif. Hal-hal kecil pun kamu bisa langsung naik darah gitu. Gitu. Dan kamu ngerasa kayak nggak tenang banget, kayak gelisah banget gitu loh. Poinnya ke situ sih.
Itu kenapa? Karena hawa positif dalam diri kamu tanpa kamu sadari keserap. Jadi poinnya, kalau nanti misalkan ada temenmu atau siapalah yang ngajak kamu curhat cerita, oke, perhatikan kondisi kamu. Dan kamu jangan terlalu berlebihan masuk ke kehidupan dia. Ya, karena Cancer memang banyak dari zodiak Cancer ini orangnya perasa atau bisa merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain, gitu. Sensitif apa ya, lebih ke sensitif batin lah lebih tepatnya ya. Tuh ya clue-nya untuk Cancer di akhir bulan. Kemudian kita bahas untuk masalah karirmu. Kamu di bulan ini untuk masalah karir sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana sih ya Lur ya. Jujur aja sih lebih ke stabil ya. Stabil ini ya tak kembalikan ke kamu lah gitu. Ya. Kalau dari apa yang kurasa energinya stabil sebenarnya, tapi kembali ke diri teman-teman lagi gitu. Tergantung bagaimana pembawaan diri kamu di lingkungan dunia kerja kamu itu sendiri gitu loh. Mengenai peluang, ya ada peluang di sini. Itu tadi di awal saya sudah singgung, tapi itu tadi clue-nya ya perlu kamu koreksi terlebih dahulu gitu loh. Dan di Agustus ini ya banyak-banyak berdoa ya, semoga ini goal yang bagus gitu. Karena ada peluang yang bagusnya itu nanti masuk ke tanggal 7 ya, tanggal 7 sampai ke 16 atau 15 gitu. Itu ada clue bagus itu untuk Cancer di masalah karir. Tapi ya kamu sendiri yang ngamati nanti ya. Karena ya menyesuaikan perjalananmu masing-masing lah ya. Ya semoga kamu bisa baca peluang itu. Semoga kamu ngerti tentang peluang-peluang yang akan datang. Kayak gitu sih. Tapi di sini masalah karir ada something yang perlu kamu renungkan gitu. Contoh ya, sebagai contoh gini deh. Ada tawaran kerjaan baru di sini ya. Tapi kamu kayak apa ya? Kayak enggan untuk melangkah gitu. Kamu kayak agak ragu dalam langkah kamu di sini. Padahal kamu sebenarnya sadar bahwa peluang ini bagus ya. Bisa jadi ini tentang perusahaan yang lebih baik lah gitu ya. Dari tempat kerja kamu yang sekarang kayak gitu, atau peluang bisnis yang lebih baik dari sebelumnya. Cuman tak kenapa kamu kayak masih ada banyak banget keraguan, takut nanti begini, takut nanti begitu. Makanya tadi di sini clue-nya adalah kamu harus berhenti terlebih dahulu. Berhenti ini merenung gitu loh. Kamu ajak ngobrol diri kamu dulu deh. Ya. Kamu diam diri, kamu pejamkan mata kamu fokusin, ikuti apa yang kamu rasakan dalam diri kamu mengenai ya tentang misalkan ya kamu dihadapkan oleh pilihan, bingung nih, ini ambil nggak ya jobnya ya, atau aku tetap stay di job yang lama nih, misalkan kan akhirnya menjadi apa kayak bingung gitu harus kemana, harus bagaimana, sedangkan ini bagus. Tapi mau pergi kok rasanya agak berat nih, kenapa? Nah, itu kan akhirnya bingung kan nyari jawaban. Coba kamu ngerenung dulu deh. Ya, bagusnya ngerenung itu selesai ibadah. Bisa selesai sembahyang tuh kamu duduk, bersila, pejamkan mata kamu, ikuti segala apa yang dirimu rasakan. Itu nanti akan kayak apa ya, seperti sebuah perjalanan sih. Ini kalau udah biasa meditasi pasti ngerti lah ya. Kalau yang baru-baru mau belajar meditasi, tetap akan butuh proses. Kenapa? Ketika kamu pejamkan mata, hening, mendiamkan diri, di situ segala sesuatu dalam dirimu akan keluar. Akan kamu rasakan gitu loh. Ya. Nah, ketika kamu misalkan nih meditasi, diam, pejamkan mata, kamu ngerasakan banyak hal. Pikiran kamu udah rame banget gitu. Terus banyak bayangan-bayangan dalam diri kamu nggak usah takut. Kamu ikutin aja itu. Terus ikutin sambil berdoa dalam hati. Nanti lama-kelamaan itu akan redem ya. Sesuatu yang rame di alam pikiran kamu tuh akan mulai turun gitu, mulai anteng. Nah, ketenangan inilah nanti akan menemukan jawaban. Ya, lebih kepada dorongan hati gitu. Itu akan lebih kuat kemana? Itu caranya ya. Apakah dorongan hati kamu bertahan di sini atau ambil job yang
muncul ini atau job yang ada gitu misalkan. Ya, kayak gitu loh. Itu cara. Makanya saya sering menyampaikan meditasi. Ya kayak gitu. Karena kita hidup ini sering dihadapkan oleh pilihan yang sulit, betul kan? Ya, dalam hal apapun lah. Memilih, bertahan, pergi, pilih yang mana, satu atau dua, itu kan sering banget terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita sering blank. Kita sering bingung, takut. Oh, ini aku ambil nanti salah nggak ya? Ini salah nggak ya? Gitu. Itu caranya. Makanya belajar meditasi. Enak nanti kalau udah kebiasaan meditasi itu enak ketika kamu dihadapkan oleh suatu pilihan, kamu bingung harus pilih yang mana atau harus kemana, ya. Kalau kamu udah sering meditasi, itu akan bekerja secara otomatis, ya. Kepekaan kamu atau dorongan hati kamu akan terbiasa kayak bekerja dengan sendirinya. Tapi itu tadi, kalau udah kebiasaan, ya, kalau udah sering meditasi pasti ngerti lah gitu loh ya. Coba deh, nggak ada salahnya kok mencoba. Toh juga positif kan? Lur, ada nggak di antara kamu yang tinggal di daerah Sumatera, di Pulau Sumatera, banyak kabut asap nggak? Di kotaku lagi banyak asap, lagi ada kebakaran. Nah ya, pernapasan banyak yang sedang keganggu nih. Lanjut lagi. Oke, nah, tak minum dulu ya sebentar ya. Oke, kamu yang single, Cancer yang single. Nih, Cancer yang single, saya tegas langsung ya, saya to the point aja untuk kamu yang single. Jika ada yang deket sama kamu, yang deket ini bisa tentang orang baru atau tentang orang lama, ya. Orang lama itu bisa mantan atau orang yang mungkin pernah kamu kenal tapi cintanya nggak kesampaian, ya tadi sudah saya ulas itu. Cluenya adalah satu ya, amati ya. Jika seseorang yang sedang dekat sama kamu di bulan ini, terus polanya itu aneh dalam arti kelihatan banget dia menggebu sama kamu, kelihatan banget dia ngejer kamunya, kemudian baru kenal logikanya nih, ya mungkin belum lama PDKT, baru hitungan minggu, hari, ya, tapi omongan dia udah, yuk serius yuk nikah yuk, aku mau serius sama kamu karena kamu orang yang dewasa lah, inilah itulah, bla 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 bla. Oh ya, nanti tak beliin inilah, tak beliin itulah gitu. Please, hati-hati, saya warning keras tentang itu. Kalau ada loh ya, makanya nanti diamatin sendiri ya, semoga nggak ada lah ya, namanya manusia kan pengennya yang enak-enak aja kan. Cuman hal yang nggak enak tetap aku sampaikan gitu loh. Kalau kamu menemui situasi itu nanti di bulan itu, caranya kamu harus tegas. Logikamu, akal sehatmu lah yang harus kamu pakai. Oke. Nah, yang jadi masalahnya di sini, ini yang bisa kejebak sama manusia atau orang yang negatif ini adalah seorang Cancer yang mungkin sudah lama single. Gitu, udah lama nih single gitu. Ya mungkin kamu sibuk dengan karirmu, jadi dunia cinta-cintanya nggak begitu banget. Nongol nih orang yang berchemistry banget sama kamu, terus langsung ngajakin serius lah, inilah itulah. Please, tolong kamu kenali dia. Kenali bener-bener lah, ya. Kenapa? Karena menikah itu nggak semudah membalik telapak tangan, bro. Ketika kamu sudah menikah, wow, segala situasi yang amazing di situ. Makanya ya untuk teman-teman lah di luar sana yang dalam proses mencari pasangan hidup, kamu putus, gagal, dikecewakan sama mantanmu, pacar-pacarmu sebelumnya, ingat itu semua bagian dari proses hidupmu. Bagian dari proses perjalananmu untuk menemukan pasangan hidup yang sejati atau jodoh bahasanya. Ya, jadi lu jangan berkecil hati
Jangan habiskan waktumu untuk mengikuti rasa kecewamu, sakitmu, ngapain gitu loh. Ngapain lo buang-buang waktu untuk ngikutin perasaanmu yang kayak gitu, sedangkan realitanya itu semua bagian gitu loh. Kenapa? Kalau kamu tidak mengalami kekecewaan dalam dunia pacar-pacaran, kalau kamu tidak merasakan pengkhianatan dalam dunia pacar-pacaran, maka ketika kamu menikah, kamu nggak akan kuat gitu loh. Kenapa? Karena dalam pernikahan inilah badai sebenarnya badai, ujian yang sebenarnya ujian, sakit yang sebenarnya sakit ada di dalam pernikahan itu sendiri. Serius, saya bicara real, saya bukan nakut-nakuti, enggak. Artinya eh, kegagalan kamu dalam dunia asmara itu bagian dari proses agar kamu lebih kuat gitu loh. Kayak apa ya? Ibaratnya kamu tuh sedang ditempah nih sama alam gitu loh. Ditemukan sama orang-orang yang salah, ditemukan sama orang yang berkhianat gitu. Itu bagian dari prosesmu. Nah, nanti kalau kamu udah ketemu pasangan hidup kamu yang sebenarnya dan kamu nikah, mau badai apapun dalam rumah tanggamu nanti, kamu bisa lebih kokoh gitu loh. Kenapa? Karena sebelumnya kamu sudah dapat pembelajaran dari proses pacar-pacaran itu tadi gitu ya. Dan untuk Cancer yang single-single ini di bulan ini lebih kepada waspada aja sih sebenarnya ya. Tapi balik ke kamu lagi sih gitu. Kalau aku rasa nggak begitu banget sih tentang cinta-cintaan di sini ya, karena nggak tau lah, mungkin masih ada trauma di masa lalu yang membuat kamu lebih hati-hati banget di bulan ini, lebih ke waspada banget di bulan ini, karena ya ingat yang sudah-sudah, pengalaman kamu luar biasa banget di situ lur gitu. Jadi fokus ke diri kamu dulu deh ya, fokus ke diri kamu ya, jalanin. Kalau memang ada yang deket sama kamu dan suka sama kamu, yaudah temenan apa jadian, tapi jangan jangan menggunakan apa ya, misalnya gini, jangan terlalu mengkedepankan perasaan dulu deh gitu. Lebih tepatnya kayak lu sahabatan dulu, temenan dulu. Kalaupun ada status pacaran ya poinnya perasaanmu jangan dikedepankan gitu. Logika dulu deh, akal sehat dulu deh. Ingat, hati-hati lo ya gitu. Kalau terlalu mengedepankan perasaan, nanti yang saya khawatirkan kamu tenggelam lagi, terhanyut lagi sama orang. Tahu sendiri, Cancer kalau lagi bucin bagaimana? Ya, segala sesuatu bisa dikasih atau diberikan. Ya, kalau udah bucin, Cancer bucin, waduh. Apapun yang diminta pasti dikasih tuh. Ya, hati-hati. Kamu bisa se ekstrim itu loh. Kenapa? Itulah poinnya. Kalau terlalu menggunakan perasaan atau batin, itu bisa menyebabkan namanya cinta buta. Makanya sedang-sedang aja lah gitu loh. Pacaran ya yang sehat-sehat aja lah gitu loh bro. Ya jangan merasa dunia milik berdua, dia segalanya untukmu. Walah bullshit itu nanti. Kenapa? Kalau lu sakit, kalau lu putus di hubungannya itu, lu sakit hati bener gitu loh. Kayak frustasi lagi. Apalagi Cancer nih sensitif masalah hati, masalah perasaan tuh sensitif banget ya gitu. Kamu bisa drop bener gitu loh, makanya hati-hati lo ya gitu. Kemudian ya jujur ya, kalau di Agustus ini memang ada yang mau deket sama kamu kayak gitu ya. Nah, mungkin ini lebih ke orang yang sudah kamu kenal sih. Orang yang pernah kamu kenal ya, bisa dari lingkungan kamu sendiri nih orangnya. Ada orang baru juga, cuman energi orang barunya nggak terlalu kuat, lebih kepada orang yang apa ya, di sekitar kamu lah ya, bisa lingkungan kerja, lingkungan pertemanan kayak gitu sih ya. Nanti amati sendiri ya. Hubungan Cancer di bulan ini, untuk kamu yang belum nikah, ini banyak di antara Cancer ini vice versa ya, bisa Cancer bisa pasangan Cancer itu banyak yang punya plan atau merencanakan tentang serius gitu. Bisa tentang perencanaan, bisa tentang perasaan yang serius, dalam arti kepingin melangkah ke jenjang lebih serius, yaitu pernikahan kayak gitu. Oke, itu kabar baik sih sebenarnya ya.
Hmm, karena gini ya, saya ngerasa gini loh, Cancer ini sebenarnya yang mau deket sama Cancer tuh banyak. Saya belak-belakan aja ya. Iya kan? Iya Pora. Yang mau deket sama Cancer ini banyak. Tapi Cancernya itu nggak begitu open gitu loh. Nggak terlalu membuka diri, ya. Ya untuk orang yang nggak paham mungkin akan menilai, wah Cancer ini player ya gitu. Sebenarnya ya enggak gitu. Ya mereka aja yang mau, tapi Cancernya nggak begitu gitu loh bro. Paham ya? Cancer tuh lagi fokus dengan hubungan dia yang sekarang gitu. Ada di antara kamu yang sedang proses memperbaiki hubungan itu dari tanggal-tanggal 20-an Juli kemarin ya. Ya mungkin ada masalah di situ. Kamu sedang memperbaiki hubungan itu, ya banyak yang sedang diperbaiki gitu loh. Kayak gitu sih. Em, Sebenarnya untuk Cancer di hubungan kamu ini, untuk kamu yang belum menikah, bentar ya. Kabar baiknya yaitu tadi sih, kabar baik tentang plan untuk pernikahan atau ke jenjang yang lebih serius, planningnya. Pasangan kamu di sini ya kayak sedang mempersiapkan lah untuk itu gitu loh. Cuman ada hal yang penting di sini ya untuk Cancer, yaitu hati-hati dengan dirimu. Ini vice versa sih ya, bisa Cancer bisa pasangan Cancer gitu. Karena segala sesuatu pasti ada pemicu gitu. Kamu marah pasti ada sebab. Nggak mungkin kamu marah konyol gitu aja kan, logikanya lah. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini, hati-hati dengan sifat ya. Hati-hati dengan sifat. Makanya tadi ada saya singgung bahwa kamu bisa masuk ke pola lama, kamu bisa kembali ke kamu yang kemarin gitu loh. Ya ingat ya, jangan sampai kayak gitu loh. Hati-hati dengan diri kamu sendiri. Ya, karena musuh kamu ya diri kamu sendiri. Di sini ada hubungan yang akan tentang ego tinggi. Hati-hati dengan ego tinggi. Ego tinggi ini masuknya ke overthinking nantinya. Ya, jika ego itu terlalu berlebihan ya akan akhirnya negatif. Hati-hati dengan overthinking, ego. Ini vice versa, bisa Cancer bisa pasangan Cancer. Ya semoga hubungan kamu masih bisa kokoh di sini ya. Kemudian hati-hati dengan apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan. Ya, hati-hati dengan komunikasi. Jangan asal bicara. Karena ya tahu sendiri kalau lu lagi marah gimana. Segala sesuatu bisa keluar ya, gitu ya. Ya nggak tahu sih, Cancer bisa menfilter diri atau enggak nantinya. Karena ya logikanya marah itu kalau nggak mengeluarkan kata-kata yang negatif atau kata-kata yang buruk tuh kayak nggak puas gitu loh. Cuman di sini poinnya sih bukan tentang marah, enggak. Maksudnya dalam segi komunikasi kamu dengan doi ini, hati-hati jangan dalam pembicaraan. Ini nanti di akhir bulan, mendekati akhir bulan ini ya, tanggal 20-an ke sana, ini bisa sensitif nih hubungan ini. Hanya karena kata-kata. Hati-hati lo ya. Ujung apa ribut nih, berantem lagi, ungkit-ungkitan lagi. Ah, capek lah. Ih. Ya, please, aku mohon untuk semua Cancer ya, untuk kamu yang sudah punya pasangan, mau itu kamu nikah atau belum nikah, sama keluhnya satu, please hati-hati dengan sifat. Oke, please banget, yuk, kamu bisa ya, kamu bisa menghandle diri kamu sendiri. Saya yakin kamu bisa. Dan jika ini kan vice versa ya energinya ya, jika pasangan kamu sendiri yang begitu negatif, karena perubahan kerasa banget gitu loh. Nggak tahu ya, saya ngerasa yang di akhir bulannya agak anget nih hubungan kamu ya, agak panas gitu. Karena banyak miskomunikasi di sini, dan nggak tahu ego ya, lagi-lagi masalah ego lah. Ya nih, saya tegaskan ya untuk siapapun ya, mau itu Cancer atau pasangan Cancer, hati-hati dengan egomu, please banget, hati-hati. Dan udah nggak usah lo ungkit masalah lamamu, nggak usah mbak ungkit-ungkit, jangan ungkit-ungkitan, ini akan hancur, ini akan berantakan, hubungan ini ada yang akan terpisah,
Ada yang akan kecewa banget, ada yang akan sakit hati banget hanya karena kegagalan komunikasi. Ya, hanya karena sifat. Makanya saya terangkan ini, ya harapanku semuanya bisa menghindari sesuatu yang nggak baik itu gitu loh. Karena poinnya dalam dirimu lagi sekarang. Ya Lur ya, please, kumohon lah ya. Ingat yang sudah-sudah lah. Ya, 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, Juli, Juni, Mei kemarin, please itu jadikan pembelajaran besar banget untuk kamu, dan please di bulan ini jangan diulangin lagi deh. Kalau memang kamu sayang sama doi kamu sih. Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, Cancer, pondasi kamu harus kuatkan spiritual kamu, ibadah kamu sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, dan jangan lupa ibadah malam. Why? Kenapa? Saya bukan soalim, bukan soal ceramah atau apa, no. Saya mengingatkan saja karena kamu butuh itu. Karena yang akan kamu hadapi ini bukan hanya tentang perubahan pasangan kamu saja, tapi bisa tentang lingkungan kamu yang bisa yang nyerap ke diri kamu yang saya bahas tadi. Kamu bisa mengalami situasi yang agak ruwetnya ya karena diri kamu sendiri sebenarnya, karena diri kamu dan ataupun disebabkan oleh lingkungan tadi. Makanya kamu butuh namanya spiritual atau peribadahan ini agar kamu bisa menstabilkan diri, karena musuhmu itu diri kamu sendiri, yaitu sifat dan hawa nafsu. Jelas ya? Oke. Ya, semoga Cancer di bulan ini fine-fine aja, baik-baik saja. Ya, amin. Saya hanya bisa mendoakan terbaik. Yaudah, nanti the next selesai ini kita lanjutin lagi. Ada clue apa lagi nantinya. Kayak gitu Lur ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu Cancer. Wah, panjang ya. Panjang videonya. Kamu bisa tonton berkali-kali lah mungkin. Atau 2 kali atau 3 kali. Karena kepanjangan videonya. Ya udah. Ya kayak gila di channel ini saya jarang untuk ngoceh itu sedikit-sedikit karena banyak yang harus saya jelaskan. Oke, kita jumpa lagi the next time ya Lur ya. Sehat selalu semuanya Cancer. Oke, bye-bye Cancer.